Selamat bergabung dan sampaikan ke kawan-kawan juga supaya bisa ngikutin live kita. Kenapa saya mau live kan? Saya paling suka live itu supaya kita bisa terlibat tanya jawab ya teman-teman ya. Nah, materi saya ini tentang modeling sukses atau model sukses ini sendiri adalah bagian dari missing link atau materi yang melengkapi yang mungkin menjadi suatu pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang sedang mempelajari formula bisnis.id. Nah, jadi dari materi formulabis.id itu pada dasarnya adalah materi langsung ke how to, tidak bicara masalah ke why-nya atau bicara ke mindset. Nah, apa yang terjadi pada saat kawan-kawan itu mengajarkan materi tersebut kepada siswa, misalkan ini kebetulan ada studi kasusnya diajarkan oleh SMK Kesehatan, kemudian ada SMK Pendidikan Jarak Jauh. Nah, pada saat diajarkan siswa, lah kok terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu apa? Mereka kok tidak termotivasi atau tidak pernah terpikir, saya mau usaha apa ya gitu ya. Nah, bahkan daya juangnya pun juga mungkin sangat rendah sekali. Begitu uji ngangenin sebentar aja sudah gagal, terus kemudian tidak mau lanjut lagi. Nah, inilah sebetulnya materi yang belum saya masukkan ke sana, karena memang asumsi saya yang mengikuti training for mentor, ya materi itu diambil dari materi training for mentor. Yang mengikuti training for mentor biasanya adalah orang-orang yang sudah siap secara mindset atau sudah benar secara mindset. Nah, jadi kalau tahapan pembenahan mindset tidak saya masukkan ke sana. Tapi sepertinya saya harus memasukkan, mau tidak mau. Nah, ini Anda sebagai pembina UKM dan juga mungkin juga ada yang sebagai pemula, apa yang harus dilakukan pada saat Anda akan mulai usaha atau akan mengajar kepada adik-adik yang akan mulai usaha. Nah, memodel sukses. Saya berbicara tentang memodel sukses sendiri pada dasarnya mirip seperti kayak mengadon suatu kue. Ya, mengadon suatu kue yang lezat. Menghasilkan wirausaha sukses itu seperti mengadon suatu kue. Nah, ada yang diperlukan, yaitu yang pertama adalah tujuan. Tujuannya Anda mau buat apa? Mau buat kue. Kue seperti apa? Harus secara spesifik. Yang kita inginkan sebenarnya seperti apa? Nah, setelah kita mengerti tujuan, kita harus mengetahui alat dan bahannya. Alat-alat yang dipergunakan dan bahan-bahannya apa saja. Bahan itu seperti tepung terigu, kemudian mentega, telur, dan yang lain-lain. Tapi pada saat Anda mengetahui bahan, Anda tidak cukup. Kenapa? Karena Anda harus mengetahui takarannya atau berapa gramnya per masing-masing dari bahan tersebut. Anda sudah mengetahui takaran, Anda tidak cukup juga. Tahu bahan, tahu takaran, tidak cukup. Kenapa? Anda harus tahu urutannya. Jadi urutannya mana duluan? Ya, jadi pada saat kita tidak mengetahui urutan, misalkan udahlah yang penting dimasukin aja duluan sembarangan, nggak bisa. Contoh nyatanya itu pada saat Anda memasukkan materi-materi manajemen sebelum materi-materi tentang selling misalkan. Nah, biasanya orang akan ketakutan banget gitu kan, sudah dikasih tahu ilmu manajemen duluan, dia berpikir wah ini sistem itu nomor satu tuh. Akhirnya dia membuat sistem lebih dahulu. Nah, apa yang mau disistemkan, duitnya aja masuk aja belum. Nah, hasil dia biasanya akan kehabisan energi lebih dahulu untuk mensistemkan dibandingkan untuk mencari penghasilan atau mencari sapi perahnya itu sendiri. Nah, itu urutan. Jadi urutannya harus tahu duluan mana yang harus diajarkan dan kemudian mana yang tidak boleh, bahkan tidak boleh diajarkan pada saat awal. Tahu urutan, Anda perlu juga namanya cara mengajarkan. Jadi nggak bisa kita mengajarkan tanpa kita memiliki suatu metode pengajaran juga, nggak bisa. Nanti bisa jadi anaknya malah stres ya, atau sombong malahan ya. Termasuk takaran-takaran itu juga menyebabkan kesombongan. Pada saat kita mengajarkan emosional berlebih, orang biasanya cenderung sombong. Diajarkan spiritual berlebih, orang cenderung ketakutan. Dan seterusnya. Baik, tahu urutan, tahu cara ngadon. Saya kembali lagi, saya kasih ilustrasi nih cara ngadon. Kakak saya itu yang nomor 2 jago membuat kue, padahal cowok. Suatu saat dia membuat kue gato Afrika dan hasilnya sangat bagus banget, soft banget seperti itu. Nah, saat kakak saya yang nomor 5, yang perempuan bahkan, diajarkan untuk membuat kue yang serupa, yang sama, dia diajarkan mengadonnya seperti gini ya.
Kemudian dia sembarangan, dia pikir apa sih mengadon tuh ya gini juga nggak masalah kok. Dia mengadon begini, dikocok sembarangan begitu, kuenya bantat. Nah inilah cara mengadon, cara mengajarkan, menghasilkan siswa yang berbeda kualitasnya. Cara sudah oke. Bagaimana dengan durasi, waktunya? Nah tadi itu juga, waktu ini pun juga menghasilkan kualitas yang berbeda tentu aja dibandingkan dengan kalau waktunya tepat gitu kan. Misalkan Anda ngadonya kelamaan, ya bisa bantat juga gitu. Jadi ngadonya tertentu. Kemudian mendiamkannya juga tertentu. Misalkan Anda sudah masukkan baking soda, kemudian Anda diamkan, dan diamkannya itu kelamaan, itu ngembang berlebihan nantinya. Begitu kalau terlalu cepat juga mungkin tidak mengembang atau belum mengembang. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan itu suhu udaranya, diperlukan lingkungan yang mendukung juga bagi pengajaran entrepreneurship itu. Nah inilah yang nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi kembali lagi, ada tujuan, ada alat bahan, ada takaran, ada urutan, ada cara, ada durasi, dan lingkungan. Satu aja nggak terpenuhi, hasilnya bisa jadi bantat atau nggak sama maksimal. Baik, ada dua unsur dalam ilmu modeling. Kalau dalam NLP, modeling ini, modeling sukses, ada dua unsurnya. Yang pertama yang disebut dengan namanya belief system. Yang kedua disebut dengan namanya strategi. Nah, apa itu belief system dan apa itu strategi? Belief system adalah keyakinan-keyakinan akan suatu kondisi, baik itu melemahkan ataupun menguatkan. Nanti saya berikan contoh-contohnya ya kawan-kawan. Nah, contohnya begini, pada saat siswa kita berikan tugas untuk menjual. Kemudian dia mengatakan begini, aku nggak bisa menjual. Nah, kata-kata aku nggak bisa menjual ini adalah belief system. Aku orangnya gaptek mas, itu belief system. Apakah ada orang yang pada saat lahir langsung bisa jualan? Apakah ada orang yang begitu lahir dia langsung bisa main internet, main FB Ads, IG Ads begitu? Tidak ada. Artinya apa? Semua ini adalah ilmu yang harus dipelajari. Sebenarnya kata-kata gaptek ya, itu tersembunyi di belakangnya saya malas belajar mas. Ya, kata-kata gaptek itu saya malas belajar. Itu di belakangnya tersembunyi kata-kata seperti itu. Atau mungkin saya nggak bisa menjual mas. Mungkin tersembunyi di belakangnya saya nggak pede atau belum pede untuk menjual. Paham ya? Nah hal inilah yang harus kita rusak polanya sebagai seorang mentor terutama. Oke? Nah, saya akan mengutip ini suatu kata-kata yang buat saya sangat menarik sekali ya. Menjual itu ternyata gampang, itu katanya beliau. Nah, kutipannya seperti ini. Ketika saya jadi sales motor 3 bulan, saya nggak bisa menjual satu motor pun. Akhirnya saya dipecat dan menjadi pengangguran. Ketika saya menjadi pengangguran, ternyata dalam sebulan saya berhasil menjual kulkas, TV, dan seluruh perabot rumah tangga yang ada. Cak Lontong yang mengatakan itu. Nah, pada dasarnya ini adalah suatu mindset. Betul? Kalau Anda kepepet, Anda pasti akan bisa menjual. Tapi penjual yang terbaik tidak dihasilkan dari kondisi kepepet. Oke, baik. Apa itu yang membentuk keyakinan-keyakinan kita? Yang pertama itu adalah doktrin orang tua. Ya, di luar bawaan tentu aja. Doktrin dari orang tua. Kemudian kawan sekitar kita. 3 orang, 9 orang kawan sekitar kita itu siapa? Itu yang akan mempengaruhi kita. Dan kemudian lingkungan sekitar, mungkin termasuk pendidikan juga iya, ya yakin banget sih pendidikan juga iya. Nah kemudian selain itu ada hal yang kecil nih, film yang kita tonton, musik yang kita dengarkan, dan kata-kata itu kata-kata yang kita gunakan, kita dengar, yang akan membuat kita termotivasi atau kita tidak termotivasi. Kalau bicara masalah motivasi itu ada cuma bicara masalah 2 hal saja. Yang pertama adalah pain, yang kedua adalah pleasure. Pain rasa sakit, yang kedua pleasure rasa senang. Pain itu kepepet, pleasure itu iming-iming. Pain rasa sakit, penderitaan jika kita mempertahankan pola gagal kita. Dan pleasure rasa senang adalah kebahagiaan jika kita berubah atau mengubah pola gagal kita menjadi pola sukses. Saya sudah menuliskan dalam buku The Power of Kepepet tentang hal itu. Jadi kalau bicara masalah buku mindset yang saya rekomendasikan bukan untuk berjualan, ya tentu aja adalah buku The Power of Kepepet, karena memang itu saya tuliskan untuk mengubah mindset seseorang yang dari tadinya ketakutan menjadi berani. Nah, salah satunya adalah dengan dipepetin.
Ada istilah yang disebut dengan namanya tiba masa tiba akal. Pada saat kita besok misalkan akan ujian ya, itu hari ini biasanya malam hari ini kita tuh belajar mati-matian. Kemudian dari hari ini kita mungkin nggak tahu apa-apa, besok bisa sangat cerdas sekali. Dan besoknya nggak tahu apa-apa lagi. Ini yang disebut namanya sistem kebut semalam. Nah, ini yang disebut juga dengan namanya tiba masa tiba akal. Jadi sebetulnya kita itu punya suatu potensi yang terpendam, yang itu hanya seringkali bisa timbul pada saat kondisi kepepet. Nah, itulah yang harus kita latih. Ya, kita latih dan kita timbulkan. Dan seringkali ketakutan itu adalah cuman bayang-bayang saja. Baik, bicara masalah alasan, motivasi dan target. Alasan, motivasi, dan target. Kita perlu sebetulnya membuat suatu target-target, membuat suatu impian-impian ya, untuk memotivasi diri kita. Kalau saya membagi menjadi 3 saja, yang namanya material goal. Nah, ini tahapan yang paling bawah nih. Material goal atau materi, seperti mobil mewah, rumah mewah, itu adalah material goal. Yang kedua, emotional goal, sifatnya emosional. Misalkan saya ingin menaikkan haji orang tua saya, itu sifatnya emotional goal. Oke, saya ingin membeli rumah untuk orang tua saya, bukan untuk saya. Saya ingin membahagiakan orang tua saya. Nah, ini sifatnya emotional goal. Apa bedanya sama material goal, Mas? Pada dasarnya tidak selalu emosional itu bentuknya iming-iming sifatnya material. Ya tadi contoh, kita ingin menaikkan haji orang tua. Tidak selalu begitu sih. Saya ingin menikah lebih cepat supaya membahagiakan orang tua saya. Kan bukan material kan? Tapi tujuannya adalah orang tuanya. Ya, tujuannya adalah orang tuanya, bukan rumah mewahnya, bukan hajinya itu sendiri. Kalau haji sendiri bisa masuk ke dalam spiritual goal. Ya, jadi material goal, emotional goal, dan spiritual goal. Spiritual goal misalkan tadi itu naik haji, bisa juga mungkin husnul khotimah, bermanfaat bagi banyak orang. Nah, itu adalah masuk ke ranah spiritual goal. Saya tidak bisa mengatakan, wah harusnya ada langsung masuk ke spiritual goal. Tidak, menurut saya itu ada fase-fasenya. Ya, ambil contoh begini ya. Pada saat kita masih kecil nih, biasanya kita dikasih material goal oleh orang tua kita. Kamu kalau naik kelas nanti, papa belikan sepeda. Masih ingat gak? Waktu kecil kan kita paling sering seperti itu tuh. Dikasih namanya material goal. Nah, jadi tidak disalahkan juga, anak kecil kan, ya masih kecil ya, biasanya kita belum punya kesadaran secara spiritual gitu kan, atau mungkin emosional. Jadi kesadaran spiritual itu belum dibangun, ya kita masuknya ke material lebih dahulu. Itu SD. Nah, mungkin SMP sudah berbeda. Ya, kita mungkin disadarkan oleh sesuatu. Kamu pengen jadi apa nantinya? Nah, ini mungkin bisa jadi sifatnya emosional. Kenapa kamu kepengen jadi misalkan dokter? Ini sifatnya mungkin lebih ke emosional, belum ke spiritual banget. Tapi bisa juga jadi dokter sifatnya spiritual juga, ya. Nah, begitu Anda mungkin sudah menginjak lebih dewasa, mungkin kesadaran spiritual itu sudah mulai timbul. Apalagi kalau Anda banyak mengalami kejadian-kejadian, itu biasanya spiritualnya lebih timbul. Kenapa biasanya spiritual goal ini justru malah timbulnya di atas usia 40 tahun, 50 tahun ke atas. Ya karena sudah merasakan ya tahapan-tahapan penuaan itu seperti apa. Baik, yang paling penting pada saat kita membuat goal itu sendiri, itu harus kita hidupkan goal itu sehingga indera kita ini bisa sempurna. Contoh misalkan ya, Anda punya suatu impian untuk menaikkan haji ibu Anda atau orang tua Anda. Nah, apa yang harus Anda lakukan untuk mengindrakan atau menghidupkan impian Anda? Yang pertama adalah Anda cari informasi semua tentang haji, ya. Nah, nanti ini akan mengubah belief system Anda, membuat belief system Anda sangat kuat banget bahwa aku harus menaikkan haji orang tuaku. Nah, misalkan ya, Anda nonton video-video tentang tukang bubur naik haji atau mak naik haji. Ada ya mak naik haji ya. Nah, mak naik haji. Nah, tentang itu bisa jadi kan membangkitkan sisi emosional dan spiritual yang sangat mendalam. Anda bisa mengindrakan dan membayangkan seolah-olah aktor itu adalah orang tua Anda yang Anda naikkan haji. Kebanggaan, kesenangannya seperti apa, dan Anda meng-create juga pain-nya kalau tidak Anda naikkan haji itu seperti apa. Nah, ini penting sekali. Jadi tidak hanya sekedar nonton filmnya, kalau bisa langsung
mengindrakan itu mendatangi biro jamaah haji dan umroh. Nah, biasanya hal yang seperti ini tergendala oleh ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan. Contoh begini, Mas, aku belum punya uang tapi Mas, aku nggak berani Mas datengin ke tempat biro umroh haji. Nah, saya akan menanyakan begini, masalahnya apa? Anda cuma datang doang kok. Kan Anda datang ke tempat biro umroh haji, Anda tidak perlu pakai duit toh. Ya paling cuma butuh duit buat angkot doang kan gitu loh. Anda datangin sana, tapi nanti kan kalau aku tanyakan punya duit gak? Aku gimana Mas? Tidak ada orang menanyakan seperti gitu menurut saya. Itu adalah bayangan-bayangan Anda aja itu. Nah, seringkali kita ini ketakutan oleh bayang-bayang kita. Jadi ketakutan lebih dahulu sebelum kita itu menghadapi. Sekarang pertanyaan saya yang sangat simpel begini, apa sih risiko? Risikonya Anda mendatangi biro jamaah haji, Anda menanyakan ke sana. Risikonya apa? Anggaplah Anda ketahuan Anda nggak punya duit. Apa sih? Anda paling cuma dipermalukan. Apakah ada sesuatu yang hilang dalam diri Anda pada saat ada dipermalukan seperti itu? Buat saya tidak ada. Ya. Bahkan kalau perlu ada buat, aku akan buktikan, aku akan insya Allah naikkan haji orang tuaku. Kan begitu. Nah, jadi hal yang seperti ini penting sekali untuk kita lakukan, praktekkan. Contoh kalau tadi emosional dan spiritual, material deh, kita bicara masalah material. Anda mungkin juga kepengen punya material goal misalkan, yang belum punya motor kepengen punya motor, yang punya motor kepengen punya mobil. Ini saya lepas dari masalah suka nggak sukanya dengan masalah emosional atau material goal itu, tapi saya hanya berbicara di tahapan belajar ini bisa bagus untuk terapi keberanian kita. Nah, pada saat Anda memiliki suatu impian memiliki mobil misalkan, emosionalnya adalah supaya tidak kehujanan, anak istri Anda nggak kehujanan, Anda kepengen punya mobil. Nah, Anda saat ini belum punya uang, ya datangin tetap showroom mobil itu. Kemudian Anda coba, Anda tanya ya ke showroom mobil tersebut. Nah, inilah seringkali kita itu ada penolakan-penolakan. Mas, tapi nanti. Ya, mau belum kan, masih tapi kan, dan masih nanti. Belum terjadi aja kita sudah ketakutan. Inilah yang harus kita rusak pola ketakutan itu. Inilah belief system yang salah. Yang sesungguhnya apa yang kita takutkan kalau kita nggak punya duit, ya kan? Seringkali kan begitu. Saya seringkali mengatakan begini, apa sih Anda takutkan kalau Anda nggak punya duit? Anda tuh nggak perlu takut bangkrut, karena Anda sudah bangkrut. Ya, jadi orang nggak punya duit sudah bangkrut, bukan takut bangkrut. Baik, saya materi selanjutnya teman-teman ya. Ada 3 tahapan ya, atau 3 step yang saya sering gunakan untuk sebagai metode pembuatan pelatihan saya, terutama pelatihan mindset ya, seperti entrepreneur camp ya. Entrepreneur camp itu mengacu pada tiga tahapan ini yang disebut namanya 3 step neuro associative conditioning. Neuro associative conditioning atau NAC ini adalah temuan dari Anthony Robbins. Anthony Robbins itu sendiri sebetulnya adalah murid dari John Grinder dan Richard Bandler atau pendiri NLP. Hanya saja Anthony Robbins hanya mengikuti kelas 20 hari di kelas practitioner NLP. Hanya saja 20 harinya Anthony Robbins saya kira mungkin setara dengan kita belajar 5-10 tahun ya NLP. Kenapa? Karena yang ngajar adalah foundernya secara langsung. 3 tahapan neuro associative conditioning itu yang pertama adalah menemukan daya ungkit. Ini terutama untuk para pengajar. Jika tidak untuk pengajar, Anda bisa mencari tahapan daya ungkit ini apa. Yang disebut daya ungkit itu adalah sesuatu yang membuat kita itu bergerak, yang membuat kita tidak terhenti untuk melangkah, untuk maju. Baik itu rasa sakit bentuknya ataupun rasa senang. Rasa sakit, pain, rasa senang, pleasure. Nah, 3 step neuroassociative conditioning ini lebih cenderung menggunakan keduanya, baik rasa sakit ataupun rasa senang. Jadi yang pertama tadi menemukan daya ungkit. Daya ungkit yang membuat kita harus bergerak. Tidak ada pilihan untuk tidak bergerak. Daya ungkit ini bisa jadi adalah siapa ataupun apa. Siapa artinya bisa jadi orang tertentu, atau mungkin suatu alasan tertentu, bukan di luar orang yang kita cintai gitu. Ya. Bisa juga orang yang kita benci. Ini yang membuat daya ungkit kita. Ya. Tapi buat saya lebih bagus energinya kalau kita menggunakan orang yang kita cintai. Kalau orang yang kita benci nanti cenderung larinya adalah ke dendam. Nah, kalau udah bicara masalah dendam ini biasanya pahalanya sudah nggak dapat nih. Amalannya nggak terhitung lagi. Baik, yang pertama adalah menemukan daya ungkit. Nanti akan saya bahas
Caranya bagaimana? Yang kedua adalah merusak pola gagal. Ya, pola gagal misalkan kemalasan kita, alasan-alasan penundaan yang kita sering lakukan, itu dirusak pola gagalnya. Ketakutan-ketakutan yang nggak beralasan itu dirusak. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menciptakan rasa sakit yang berlebih jika kita mempertahankan pola itu. Ya, dengan cara menciptakan rasa sakit yang berlebih pada saat kita masih mempertahankan pola gagal tersebut. Dan yang ketiga, langkah yang ketiga, membangun pola sukses dan menimbulkan rasa senang pada saat kita meraihnya atau mendapatkannya. Saya ambil contoh begini. Misalkan tadi Anda punya impian ya, ingin menaikkan emak Anda untuk haji. Nah, rasa sakit ya yang sangat berlebihnya bagaimana? Dan menimbulkan pertama menimbulkan daya ungkit kan sudah jelas kan? Yang daya ungkitnya siapa? Emak. Nah, si emak itu, emak menjadi daya ungkit Anda. Kemudian impian Anda adalah menaikkan haji dan Anda membutuhkan uang untuk itu. Anda sementara sekarang sedang banyak alasan-alasan penundaan untuk tidak maju atau tidak melangkah, atau mungkin sifat gengsi, malu ditolak dan yang lain-lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Anda merusak pola gagal Anda ini? Anda bisa memvisualisasikan contohnya. Memvisualisasikan di benak Anda rasa sakit yang berlebih. Misalkan membayangkan ibu Anda atau emak Anda itu meninggal sebelum tercapai naik haji. Ya, membayangkan senyata mungkin pada saat emak Anda mungkin meninggal kemudian dikubur ya, atau mungkin dikafanin dan kubur. Ini Anda bayangkan sehingga menimbulkan rasa sakit yang sangat berlebih. Nah, yang membuat Anda ini tidak punya alasan lagi untuk mundur gitu. Yang membuat Anda melihat masalah-masalah yang lain, penolakan Anda itu menjadi kecil di benak Anda. Ya, dan terutama di bawah sadar Anda itu. Ya, jadi merusak ya pola gagal Anda dengan rasa sakit yang berlebih. Ciptakan itu. Dan yang ketiga, membangun pola sukses. Bagaimana seandainya mak Anda ini berhasil naik haji? Kesenangan seperti apa yang Anda rasakan? Bayangkan seolah mak Anda itu atau ibu Anda naik haji, ya, visualisasikan dengan senyata mungkin. Ya, yang saya sebut nyata ini yang disebut namanya terlibat, bukan melihat. Contohnya begini, Anda bersama-sama mak Anda, ya, mengantarkan mak Anda. Anda tidak melihat diri Anda mengantarkan mak Anda, ya, tapi Anda sedang menggandeng mak Anda itu sendiri, ya, menggandeng mak untuk sama-sama naik haji bersama Anda. Nah, ini Anda bayangkan sehingga Anda terlibat sangat emosional dan masuk dalam bawah sadar, dan itu diulang. Nah, inilah yang disebut dengan namanya program bawah sadar, pemrograman bawah sadar. Pada dasarnya Anda bisa melakukan itu sendiri. Ya, tidak harus dibantu oleh para motivator, coach dan hipnoterapis. Hanya saja memang kalau Anda tidak mampu, Anda bisa meminta bantuan dari para expert atau pakarnya. Ya, ini penting sekali untuk mendapatkan kata-kata kunci demi siapa Anda itu sukses dan siapa orang yang paling Anda cintai yang berpengaruh dalam diri Anda. Ini contohnya. Ya, kalau seandainya itu adalah siapa. Baik. Kemudian simulasi apa yang kira-kira bisa menemukan daya ungkit. Nah, ini kalau bagi pengajar ini penting banget. Pada saat dulu saya di Astra pun saya berikan simulasi seperti gini, seperti membuat namanya mission statement. Itulah simulasi yang sederhana. Pada saat kita menulis, kita juga membayangkan, atau disuruh menulis pun kita sudah mencari. Yang biasanya kita nggak mencari, kita mencari. Iya, apa sesungguhnya ya tujuan hidupku itu. Nah, yang serupa simulasi untuk menemukan daya ungkit, Anda bisa memulai dengan mungkin Anda share kepada kawan Anda, atau meminta Anda share kepada Anda, siapa sih orang yang berpengaruh dalam kehidupanmu itu siapa, dan kenapa alasannya. Ya, adakah kejadian-kejadian yang membuat kamu bersumpah seolah-olah bahwa kamu harus membahagiakan dia. Itu contohnya yang masuk dalam emotional goal, ya, bukan spiritual goal. Nah, kemudian simulasi yang lain juga, kalau di YA sendiri ada simulasi yang membuat namanya dream map. Dream map itu semacam kayak peta impian kita, ya, mencari gambar-gambar, ya, foto-foto untuk kita visualisasikan impian kita dan kita tempel di tempat yang paling mudah kita lihat
keseharian, misalkan kamar kita. Nah, yang menurut saya yang terbaik setelah itu diindrakan impiannya dengan mendatangi satu persatu tempat-tempat yang kita tuju itu. Kemudian simulasi selling competition kalau di tempatnya IA juga ada, itu juga untuk membangkitkan keberanian ya. Kemudian ada simulasi-simulasi seperti field trip ya, itu untuk memvisualisasikan usaha seperti apa nanti yang akan kita bangun, contohnya termasuk praktek juragan lapangan atau praktek entrepreneur lapangan. Itu juga langsung terjun ke lapangan, istilahnya namanya magang ya, orang gampangnya magang, tapi magang kepada pengusaha kecil. Nah, kenapa nggak magang ke tempat perusahaan besar? Kalau di perusahaan besar Anda akan dikotakin dalam satu bagian yang kecil. Kalau di perusahaan kecil Anda bisa belajar dari hulu ke hilirnya perusahaan tersebut. Ini penting banget. Dan yang paling penting Anda berinteraksi dengan si pengusaha. Nah, ini berinteraksi dengan pengusaha ini penting sekali untuk mendapatkan belief system. Oke. Di IA juga ada yang disebut namanya praktek home business ya, teman-teman. Itu adalah praktek untuk membuat bisnis skala rumahan. Itu sampai 2 bulan itu prakteknya. Dan disinilah kita diajarkan untuk mempelajari pada dasarnya proses produksi. Nah, panduan-panduan materi dalam IA itu pada dasarnya dari kanan, yang sering saya katakan dari kanan ke kiri. Dari selling ya, habis selling promotion, ada promotion, kemudian masuk ke tempat magang ya, masuk ke home business. Nah, selain itu yang terakhir biasanya kita tutup dengan simulasi namanya event organize. Nah, event organizing ini pun juga biasanya membuat ya, ini termasuk membentuk belief system, keberanian ya, keberanian menanggung risiko. Pada saat event organizer itu biasanya teman-teman dihadapkan oleh suatu project yang besar, yang uangnya itu sampai ratusan juta yang dilibatkan. Saya biasanya senyum-senyum aja. Kalau mereka sampai rugi seperti itu, saya biasanya lebih senang dibandingkan pada saat mereka untung. Nah, kadang-kadang hal ini menjadi pertanyaan nih, Mas J, kok lucu? Rugi kok malah senang? Untung malah kurang senang? Iya. Kenapa? Karena buat saya begini, kapan lagi Anda akan belajar untuk belajar menghadapi atau menanggung kerugian itu sendiri? Tidak ada sekolah yang mengajarkan kita itu untuk menghadapi kerugian. Adanya sekolah itu mengajarkan kita untuk menghadapi keuntungan. Paham ya? Padahal kenyataannya ya itu tidak seperti apa yang kita rencanakan. Yang paling banyak justru malah kita itu bagaimana belajar untuk menghadapi kerugian itu sendiri. Oke. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman ya dalam pembentukan belief system itu sendiri. Jadi perlu ada simulasi-simulasi yang membuat menimbulkan ya keberanian kita, yang membuat kita tidak punya alasan untuk mengeluh, tidak punya alasan lagi untuk menunda. Nah, selain itu juga buat saya film-film juga sangat penting banget untuk ditonton. Ya, kalau bicara masalah film-film, saya punya daftar film-film yang saya rekomendasikan di tahapan tertentu. Kalau untuk masalah keberanian, mindset, terutama juga bicara masalah bisnis ya, itu film saya rekomendasikan yang antara lain ya, yang pertama adalah The Billionaire. The Billionaire ini adalah kisah dari top Iptipat membangun usaha Takainoi, itulah ya. Menurut saya film ini termasuk film terbaik yang pernah saya tonton ya tentang film bisnis. Kenapa? Karena simpel banget dan ini membumi banget, bisa dilakukan oleh semua kalangan. Kalau saya mengatakan film Pirates of Silicon Valley ini agak sedikit susah dicerna ya, tapi film Pirates of Silicon Valley juga saya rekomendasikan untuk ditonton. Pirates of Silicon Valley adalah cerita tentang Bill Gates dan Steve Jobs pada saat si Bill Gates membangun Microsoft. Kemudian Joy ini adalah kisah seorang wanita atau single parent ya. Dia yang membersih gitu ya, membersih sapu lantai begitu atau semacam pel lantai yang kemudian booming dengan, kalau kita tahu namanya semacam kayak TV media gitu ya. Nah, kemudian Three Idiot itu juga bagus banget ya, tentang suatu mindset pendidikan vs sekolah itu seperti apa gitu ya. Jadi tidak selalu kita itu belajar tidak harus di bangku sekolah, bukan berarti belajar, atau sekolah itu belum tentu kita belajar. Jadi kita harus memisahkan namanya sekolah sama belajar. Ya, ada bisa jadi dan banyak kejadian kita belajar justru malah di luar bangku sekolah. Ya, ini yang paling penting. Dan orang-orang yang hebat dalam akademisi belum tentu dia berhasil dalam kehidupan.
ya. Dan orang-orang yang hebat dalam kehidupan belum tentu juga akademisinya bagus. Oke, itu tadi idiot, bagus banget tentang mindset masalah sekolah dan VS pendidikan. Nah, The Social Network ini juga menurut saya kisah tentang Mark Zuckerberg bagus banget. Orang yang tidak sabaran menunggu gurunya mengajarkan, dia sudah mulai ngulik, praktek. Ini paling utama juga untuk para siswa atau mahasiswa yang Anda masih kuliah saat ini. Anda janganlah menunggu guru Anda mengajarkan gitu. Sebisa mungkin Anda itu sudah curi start terlebih dahulu. Ya, ini tadi masih berhubungan juga dengan belajar tidak harus di bangku kuliah, ya, atau tidak harus sekolah gitu yang formal. Nah, film selanjutnya adalah Jobs, ya. Film ini pada dasarnya ada sedikit hubungan dengan Pirates of Silicon Valley. Kalau Pirates of Silicon Valley angle-nya adalah di Bill Gates, kalau Jobs ini tentu aja angle-nya adalah di historinya atau dokumenternya Jobs. Dan Jobs ini ada 3 versi ya teman-teman tentang film Jobs. Saya sudah tonton 3-tiganya. Dan rata-rata satu film itu saya tonton 2 kali, 3 kali untuk menandaskan mindsetnya juga. Oke. Kemudian film The Founder. The Founder ini mengisahkan tentang kisah bagaimana Ray Kroc memfranchise-kan usaha McDonald. Tapi buat saya film ini perlu pengawasan dari orang bijak dan perlu penjelasan lebih lanjut supaya kita tidak meniru gaya kapitalis atau mindset kapitalisnya si Ray Kroc, ya. Kapitalis dan oportunis Ray Kroc, ya. Nah, film berikutnya adalah Terminal. Ini film Terminal tentang kreativitas, ya. Bagaimana kita learn how to survive dalam kondisi yang sangat kepepet dan melatih mindset kita tetap selalu positif. Film ini dibintangi oleh Tom Hanks. Film agak lama tapi bagus banget. Ada film yang baru juga akhir-akhir ini di Netflix ya, terutama judulnya Walt Before Mikey. Walt Before Mikey kisah dari kegigihan si Walt Disney, pembangun Walt Disney itu sendiri. Nah, baik, selanjutnya saya nanti akan tunjukkan satu kerangka ya teman-teman tentang 5+1 tipe pengusaha, tapi tidak akan saya bahas di sini, mungkin saya akan bahas di sesi berikutnya tentang 5+1 tipe pengusaha. Intinya adalah 5+1 tipe pengusaha itu pada dasarnya Anda tidak usah desperate dengan mengatakan bahwa saya tidak pandai menjual. Saya tidak mengatakan Anda harus pandai menjual, tapi setidaknya Anda sebagai seorang pengusaha harus bisa menjual. Ya, ini berbeda. Harus bisa menjual dalam kondisi kepepet yang seperti dikatakan Cak Lontong tadi itu, Anda mau nggak mau, Anda harus bisa menjual. Oke, saya lanjutkan materinya, masuk ke role model, ya, tentang role model. Nah, ini penting sekali berbicara tentang role model untuk mempercepat atau memperbaiki belief system Anda. Siapa yang Anda follow? Siapa yang Anda modelkan? Siapa yang Anda tiru? Siapa yang Anda jadikan sosok yang Anda agungkan? Itu akan menembus gerbang bawah sadar. Nah, apa yang dikatakan oleh mereka, apa yang diperbuat oleh mereka, cenderung akan Anda tiru atau kita tiru. Baik, cara yang terbaik memodel belief system seorang adalah dengan mengetahui aktivitas, ya. Jadi ini caranya. Yang pertama, setelah kita memilih role model kita siapa, ini sebisa mungkin Anda coba magang, ya, kalau bisa magang. Nah, ini juga penting sekali. Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa apa yang Anda lihat di layar 5 inch itu, ini seperti sekarang ini, Anda melihat di layar 5 inch kan, ya, atau 5,5 inch, itu belum tentu atau seringkali bukan orang yang sama pada saat Anda lihat di kondisi kenyataan aslinya, ya. Misalkan ya, Anda jangan percaya kalau Anda melihat timeline saya, kemudian Anda menilai, wih, Mas Jaya itu adalah seorang yang lemah lembut ya. Enggak, sama sekali ya. Saya tidak lemah lembut. Saya kasar. Nah, itu aslinya saya. Nah, tapi saya berusaha tidak memanipulasi ya. Saya tidak mau memanipulasi timeline saya sehingga membuat perbedaan antara image dan impact atau kenyataan dengan di layar 3,5 inch atau di layar 5 inch ya. Saya nggak mau seperti itu. Saya nggak kepingin orang kecewa pada saat dia tahu saya sesungguhnya Mas Jaya ini ternyata nggak seperti apa yang aku lihat di timeline. Nah, saya tidak mau seperti itu. Jadi saya kasar, saya ngomong pada Anda, saya ceplas-ceplos, saya pedes, saya galak. Nah, itu yang saya katakan. Nah, silakan kalau Anda mau model, ya datang ke rumah,
tidak hanya saya ya, teman-teman tentu aja kawan-kawan yang lain, apalagi kalau kita setiap Selasa di sini kita kumpul pengajian, ada namanya Gazan, ada Reza, ada Mas Arif, ada Riko Dianto, itu pada kumpul semuanya di sini, itu Anda bisa model mereka. Ataupun yang terbaik adalah magang. Magang gimana Mas Ji? Kalau buat saya, sebisa mungkin paling nempel tuh bagaimana? Jadi istri Mas Ji, ya dari istri itu tentu aja ya, tapi mereka sudah beristri semua. Nah, Anda bisa mungkin menjadi supir, ya. Jadi ini untuk informasi Anda, Gazan itu paling banyak belajar dengan saya, itu justru pada saat dia nyetirin saya. Jadi Gazan itu mungkin salah satu mimpi saya yang paling banyak nyetirin saya, yang sekarang digantikan oleh Faiz. Ya. Nah, jadi orang yang nyetirin itu kan terlibat gitu loh ya. Dari dia mengetahui respon-respon saya pada saat di jalan, respon-respon saya pada saat saya ngantuk, ya, saya letih, dan juga pada saat saya punya suatu ide, pada saat ada masalah apapun yang dialami oleh mentor tersebut ya. Nah, itu buat saya penting sekali. Ini caranya mempelajari belief system yang paling cepat ya, dengan cara kita ngeblend dengan si role model tersebut ya. Jadi aktivitas keseharian secara detail ya. Nah, kemudian yang kedua, apa yang ia atau role model tersebut pikirkan saat akan melakukan sesuatu. Ini penting sekali dan penting juga bagi Anda untuk menanyakan. Saya ambil contoh ya, menanyakan hal-hal yang sifatnya sangat detail banget dan yang kecil-kecil pada saat saya belajar Sirah Nabawi. Misalnya pada saat Rasulullah itu membiarkan adanya perbedaan pendapat dari kedua sahabat. Nah, saya ingin menanyakan kepada guru saya, dalam artian dalam ini adalah guru ngaji kita ya, Ustaz Zuri. Saya menanyakan, Ustaz, apakah saat itu Rasulullah itu tahu adanya perbedaan antara dua sahabat tersebut? Tahu Mas ya? Oh begitu. Kalau beliau tahu, artinya sebetulnya pada dasarnya sebagai seorang pemimpin, ini salah satu mindset atau belief systemnya seorang pemimpin, perbedaan itu tidak menjadi masalah ya, dan tidak perlu dipermasalahkan. Nah, ini contoh-contoh mindset ya, atau contoh-contoh belief system pada saat orang itu akan bertindak ya, akan bertindak atau akan membuat suatu keputusan ya. Oke, yang nomor 3 ya, ini saya jelaskan lagi tentang masalah proses pengambilan keputusan saat menghadapi masalah. Dan yang keempat adalah kata-kata yang ia gunakan atau quotes yang sering ia ucap. Ini penting banget teman-teman ya. Sistem kita itu ya banyak dipengaruhi oleh kata-kata yang terngiang atau internal auditory kita dan self talk kita ya. Kalau saya mengatakan self talk, kenapa saya melihat ke bawah ya, ke bawah self talk itu ke bawah sebelah kiri ya, karena akses sarafnya ke bawah sebelah kiri itu adalah self talk, berbicara kepada diri sendiri. Kalau internal auditory ya itu sebelah kanan ya. Nah, jadi kita berbicara tentang internal auditory itu artinya semacam kayak ada bisikan-bisikan pada diri kita pada saat kita itu menghadapi suatu permasalahan. Misalnya begini, pada saat saya bangkrut ya, saya bangkrut yang pertama tahun 98 itu hanya berselang 3 bulan pada saat saya membangun usaha. Saya kehilangan investor saya, karena investor saya bangkrut, saya pun akhirnya bangkrut juga. Nah, dalam kondisi bangkrut, apa yang saya bisikkan kepada diri saya, ini namanya belief system. Saya membisikkan kata-kata seperti gini, saya tahu nggak, ini saya berbicara pada diri saya sendiri. Itu aja saya nggak berbicara seperti ini, saya diam, saya merenung, kemudian saya mengatakan, saya tahu nggak, semua orang sukses itu pernah bangkrut. Semua pengusaha sukses itu pernah rugi atau bangkrut. Kamu sekarang sudah bangkrut, tinggal suksesnya aja. Nah, itu saya tanamkan pada diri saya. Ngerti ya teman-teman ya? Nah, contohnya pada saat saya akan menyerah ya, saya akan menyerah oleh sesuatu usaha gitu ya, yang saya sudah lakukan mungkin bertahun-tahun. Kan pada diri saya mengatakan apa? Saya mengatakan begini, ayo Jaya, 10 langkah lagi, bentar lagi, sedikit lagi nih ya. Sehingga apa intinya? Saya membuat harapan-harapan pada diri saya, menciptakan harapan-harapan baru, supaya yang penting apa? Intinya saya harus melangkah gitu aja. Saya nggak boleh berhenti ya, nggak boleh give up. Paham ya? Nah, ini belief system ini harus sering kita tanamkan. Ada seorang murid YA angkatan 1 atau 2 saya lupa, namanya Joy.
Joy ini tinggal di satu pulau, yang pulau itu hanya ada 7 kakak. Bahkan pada saat kita tanyakan, si Joy ini hanya lulusan SMP. Saya tanyakan kepada si Joy, Joy, siapa presiden Indonesia? Ya, pada saat itu presiden Indonesia adalah SBY. Dan dia itu nggak tahu presiden Indonesia itu siapa. Ya, dia salah jawab. Siapa ya Mas J ya? BSY Mas J ya? Sampai ngomong seperti gitu. Ya, ini Anda bisa membayangkan ya, anak ini kira-kira informasinya tertutupnya seperti apa. Tapi yang luar biasa apa? Si Joy ini melakukan sesuatu terapi dalam belief systemnya dia, mindsetnya dia. Pada saat saya mengatakan sesuatu kata-kata, misalnya saya mengatakan gini, sukses berpola, gagal berpola. Ya. Saya mengatakan seperti itu. Dia catat, sukses berpola, gagal berpola. Kemudian saya mengatakan, jika nggak ada jalannya, ciptakan jalannya. Jika nggak ada orderan, buat orderan. Nah, terus saya mengatakan, terkadang kenyataan tidak seperti apa yang kita harapkan. Apa yang membuat kita bertahan? Harapan-harapan baru yang kita ciptakan. Itu dia tulis, kemudian satu persatu dia ketik, pinjam sama temennya, dia tempelkan dia print dan dia tempelkan di tembok-tembok kamar kosnya dia. Nah, jadi bangun tidur, apa yang dia lihat adalah belief system yang benar. Ya, ini kata-kata itu magic banget. Pada saat orang membaca seperti itu, ya, kata-kata yang positif, hormon serotoninnya, ya, hormon endorfinnya, endorfin itu ketahanan tubuh, serotonin itu rasa senang yang nanti menciptakan kreativitas, itu timbul gitu loh, terproduksi gitu loh, bukan berkurang. Ya, ini the magic of quotes, ya. Ini penting banget. Nah, quotes ini dikumpulkan sama mereka, quotes yang memberdayakan kita. Ya, ini penting sekali ya. Hal yang simple, terapi yang simple tapi membuat belief system kita itu menjadi benar. Ya, baik. Di slide berikutnya saya hanya akan memberikan contoh-contoh ya, minti-minti saya yang mungkin patut Anda follow dia, seperti Gazan Aska. Tapi sayangnya para minti saya memang menghindarkan dari sosial media. Ini saya sering katakan, hati-hati dengan panggung gitu kan. Panggung itu bisa jadi panggung online ataupun panggung offline. Nah, memang kita sendiri di tempat saya, jaringan saya pun juga, mungkin Anda bisa melihat saya sendiri pun juga jarang ngeposting. Nah, kenapa? Karena memang kita lebih suka menyibukkan diri dengan dunia nyata daripada dunia maya ya teman-teman ya. Dan ini pun juga saya nggak berapa suka berbagi terlalu lama di dalam dunia maya. Ya, yang terbaik adalah kalau Anda beneran mau tahu orang itu seperti apa, ya Anda datang ke tempat orang itu. Ya, Anda bisa datang magang ya ke tempatnya Gazan Aska. Syukur-syukur bisa menjadi supirnya dia. Itu adalah yang terbaik ya. Syukur-syukur Anda bawa mobil sendiri gitu ya. Mas Gazan, saya menawarkan mobil saya untuk volunteer Mas Gazan. Ya sudah, silakan. Mobil dan diri Anda gitu loh. Selain Gazan juga ada tokoh-tokoh anak muda yang mungkin tidak banyak dikenal di sosial media karena orang ini juga jarang ngeposting gitu kan. Nah, ini adalah salah satu minti saya juga, namanya Riza Galih. Baru umur 28 tahun. Tahun ini 29, kalau Gazan umur 23, tahun ini 24. Ya masih muda, tapi buat saya mereka pantas menjadi role model. Bahkan lebih daripada saya sendiri. Kalau saya banyak trial errornya atau banyak kegagalan itu. Nah, ibaratnya kalau saya itu Terminator prototipe generasi pertama, Gazan dengan Reza ini sudah generasi kedua, ketiga gitu loh, yang lebih canggih. Gitu ya, kawan-kawan. Nah, itu materi dari saya. Oke ya, teman-teman ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.